Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengecam pernyataan Menteri Agama terkait analogi gonggongan anjing saat penjelasan soal pengeras suara masjid. Perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini, dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya. Yang melawan dan yang marah-marah ini banyak loh. Ya begini, soal boleh nggak boleh itu kan harus ada dasarnya dalam agama. Betul. Dia melarang dasarnya apa? Merumpamakan suara azan dengan gonggongan atas nama binatang itu, inilah yang menjadi pemicu. Apakah dia punya pernyataan yang secara tegas menganggap azan itu sama dengan gonggongan anjing? Dia tidak. Dari pernyataannya tidak terlihat seperti ingin menggambarkan bahwa suara azan yang bising itu sama dengan anjing. Yang hendak dia gambarkan itu kebisingannya, bukan azannya. Apa salahnya? Kalau ini dianggap toh salah, mereka ini yang tidak setuju, tidak sepaham, bukan hakim dari pemahaman keagamaan saya. Hakimnya tetap Allah. Iya kan? Benar atau salah, itu nanti Allah yang akan menentukan pada akhirnya. Betul. Tapi saya memiliki keyakinan. Kan Anda begini kan, itu kan banyak. Saya kalau jadi Gus Yakut, saya, waduh. Kalau Bapak Menteri nekat datang ke Sumatera Barat, kita tidak jamin keselamatannya di sini. Saya kok mencium ada bau ancaman di sana, Pak Fauzi. Iya, makanya Pak Menteri jangan ngomong sembarangan. Kalau sisi bisingnya, suara apapun, kalau bising ya bising, mau suara azan, mau suara orang nyanyi, orang teriak, atau suara anjing sekali, sama-sama bisingnya gitu. Jadi dia mengukur dari aspek kebisingan. Ada anjingnya katanya sekarang gitu kan. Nah, karena perbedaan-perbedaan yang seperti itu pasti terjadi keributan-keributan. Apakah tidak mungkin menyatukan sebuah paham yang sama di Indonesia? Ya, saya kira tidak perlu juga. Apa perlunya menyatukan paham? Biarkan saja berbeda. Biarkan saja, karena memang Tuhan itu menginginkan kita berbeda. Jadi, Tuhan itu juga tidak berkehendak kita ini sama. Jadi, tapi jangan ribut gitu ya. Jangan ribut ya. Secara berturut-turut ini sudah tidak bisa dimaafkan ini. Ya, kami pasti adang mereka kalau datang ke Sumatera Barat. Yang paling masuk akal, orang menghina agama bila dia tidak menganut agama itu. Ya, mana mungkin dia menganut agama itu artinya menganggap agama itu benar. Berarti dia menganggap agama itu sakral. Jadi kita ini memang diciptakan untuk berbeda-beda. Dalam perbedaan itu, maka Tuhan memerintahkan kita untuk saling bersilaturahmi, untuk saling bertemu dengan yang lain, untuk berdiskusi, menyelesaikan persoalan dengan dialog dan seterusnya. Jadi bukan dengan keributan. Dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar, mengeluarkan pernyataan keras untuk Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Dengan keras, Fauzi Bahar mengharamkan Menak Yakut Kholil Qomas menginjakkan kaki di tanah Minangkabau. Pernyataan ini keluar menyusul adanya pernyataan kontroversi Menteri Agama yang membandingkan suara penggunaan toa masjid dengan gonggongan anjing. Saya menyatakan atas nama Ketua LKAM Sumatera Barat, haram untuk Menteri Agama menginjakkan tanah Minangkabau. Haram ya, jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam ya, ini Islam sejati. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, kata Fauzi Bahar pada Kamis 24 Februari 2022. Secara kebetulan, keesokan harinya setelah Fauzi Bahar mengharamkan Gus Yakut menginjakkan kaki di tanah Minangkabau, tiba-tiba gempa mengguncang Sumatera Barat. Mengetahui hal itu, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas langsung menginstruksikan Kementerian Agama menyalurkan bantuan senilai 2,35 miliar untuk masyarakat terdampak gempa di Pasaman Barat. Diketahui, gempa magnitudo 6,1 yang terjadi pada 25 Februari 2022 mengakibatkan korban jiwa, serta kerusakan sejumlah masjid dan musola. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh PLT Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenak, Tobib Al-Azhar, kepada Kepala Kemenak Pasaman Barat Muhammad Nur di Pasaman Barat pada Minggu 27 Februari 2022.
Saya menyampaikan salam dari Menak Yakut Khalil Qomas. Atas arahan Gus Yakut, saya hari ini menyerahkan bantuan senilai 2,35 miliar. Sebanyak 1,95 miliar untuk rehab masjid dan musola, serta 400 juta untuk membantu kelengkapan posko tanggap darurat yang disiapkan Kemenak Kabupaten Pasaman Barat. Ujar Tobib dikutip dalam rilis resmi Kemenak pada Minggu 27 Februari 2022. Menurut Tobib, berdasarkan data awal yang diterima, ada sejumlah masjid dan musola yang terdampak gempa. Antara lain Masjid Raya Kajai, Masjid AS Salam, Masjid Syuhada, Masjid Taqwa, dan Masjid Istiqomah. Rehab masjid dan musola ini penting segera dilakukan agar bisa segera digunakan, apalagi sebentar lagi umat Islam akan menyambut Ramadan. Ini menjadi perhatian Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kata Tobib. Selain untuk renovasi masjid dan musola, bantuan juga diberikan untuk posko tanggap darurat. Dana bantuan senilai 400 juta diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak. Dana ini antara lain akan digunakan untuk melengkapi peralatan dapur untuk di posko, mendirikan tenda, mengadakan selimut, makanan siap saji, air mineral, serta pakaian anak dan perlengkapan lain-lain, kata Tobib. Termasuk juga untuk kebutuhan genset listrik, masker, dan hand sanitizer, ujarnya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, lanjut Tobib, mengapresiasi kesabaran masyarakat terdampak gempa. Menurutnya, keluarga besar Kemenak berempati dan bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran, sehingga Tobib berharap bantuan Kemenak ini dapat sedikit membantu meringankan beban yang sedang mereka rasakan. Mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, tapi ini bagian dari kepedulian, empati, dan kehadiran Kementerian Agama di tengah masyarakat terdampak gempa. Semoga bermanfaat, tuturnya. Perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini, dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya. Yang melawan dan yang marah-marah ini banyak loh. Ya begini, soal boleh nggak boleh itu kan harus ada dasarnya dalam agama. Betul. Dia melarang dasarnya apa? Merumpamakan suara azan dengan gonggongan atas nama binatang itu, inilah yang menjadi pemicu. Apakah dia punya pernyataan yang secara tegas menganggap azan itu sama dengan gonggongan anjing? Ya tidak. Dari pernyataannya tidak terlihat seperti ingin menggambarkan bahwa suara azan yang bising itu sama dengan anjing. Yang hendak dia gambarkan itu kebisingannya, bukan azannya. Apa salahnya kalau ini dianggap toh salah? Mereka ini yang tidak setuju, tidak sepaham, bukan hakim dari pemahaman keagamaan saya. Hakimnya tetap Allah. Iya kan? Benar atau salah, itu nanti Allah yang akan menentukan pada akhirnya. Betul. Tapi saya memiliki keyakinan. Kan Anda begini kan, itu kan banyak. Saya kalau jadi Gus Yakut, saya, waduh. Kalau Bapak Menteri nekat datang ke Sumatera Barat, kita tidak jamin keselamatannya di sini. Saya kok mencium ada bau ancaman di sana, Pak Fauzi. Iya, makanya Pak Menteri jangan ngomong sembarangan. Kalau sisi bisingnya, suara apapun kalau bising ya bising. Mau suara azan, mau suara orang nyanyi, orang teriak, atau suara anjing sekali, sama-sama bisingnya gitu. Jadi dia mengukur dari aspek kebisingan. Ada anjingnya katanya sekarang gitu kan. Nah, karena perbedaan-perbedaan yang seperti itu pasti terjadi keributan-keributan. Apakah tidak mungkin menyatukan sebuah paham yang sama di Indonesia? Ya, saya kira tidak perlu juga. Apa perlunya menyatukan paham? Biarkan saja berbeda. Biarkan saja, karena memang Tuhan itu menginginkan kita berbeda. Jadi, Tuhan itu juga tidak berkehendak kita ini sama. Jadi, tapi jangan ribut gitu ya. Jangan ribut ya. Jadi, secara berturut-turut ini sudah tidak bisa dimaafkan ini. Ya, kami pasti adang mereka kalau datang ke Sumatera Barat. Yang paling masuk akal, orang menghina agama bila dia tidak menganut agama itu. Ya, mana mungkin dia menganut agama itu artinya menganggap agama itu benar. Berarti dia menganggap agama itu sakral. Jadi kita ini memang diciptakan untuk berbeda-beda. Dalam perbedaan itu, maka Tuhan memerintahkan kita untuk saling bersilaturahmi, untuk saling bertemu dengan yang lain, untuk berdiskusi, menyelesaikan persoalan dengan dialog dan seterusnya. Jadi bukan dengan keributan, bukan terus marah-marah. Apalagi marah-marah. Marah-marah itu nggak boleh.
dalam agama la taghdab, jangan gampang marah. Itu jelas perintahnya. Saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya. Saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya. Ngapain dikit-dikit marah, dikit-dikit marah? Marah kok dikit-dikit. Marah kok dikit-dikit. Marah kah? Marah ya banyak harusnya begitu.